Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita horor yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk tidak hanya subscribe channel ini. Tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab dengan kalian menjawab salam di kolom komentar. Kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Jakarta kembali digemparkan oleh kabar menyeramkan dari pusat perbelanjaan legendaris di Glodok. Mall yang dulunya menjadi tempat berburu barang elektronik murah, penuh dengan hiruk-pikuk transaksi, kini berubah menjadi sumber perbincangan yang lebih kelam. Bukan lagi soal harga miring atau teknologi terbaru, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan, desas-desus praktik pesugihan yang dilakukan di dalamnya. Kabar ini awalnya hanya berupa bisik-bisik dari mulut ke mulut, tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang mengaku mengalami kejadian ganjil di sekitar area mall. Beberapa pengunjung melaporkan melihat sosok bayangan yang bergerak sendiri di antara eskalator yang sudah lama tidak beroperasi. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki di koridor lantai atas, padahal saat itu hanya ada mereka seorang diri. Sementara itu, pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sana mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Barang dagangan mereka seringkali berpindah tempat dengan sendirinya, lampu di dalam toko berkedip-kedip tanpa sebab, dan yang paling aneh, ada pelanggan yang masuk ke toko, melihat-lihat, tapi kemudian menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Namun, yang paling mengerikan adalah kabar mengenai beberapa karyawan mall yang menghilang tanpa jejak. Awalnya, hanya satu atau dua orang yang tak lagi muncul di tempat kerja, dan itu dianggap hal biasa. Mungkin mereka pindah kerja atau berhenti tanpa pemberitahuan. Tapi seiring waktu, jumlah mereka semakin bertambah. Beberapa di antaranya bahkan sempat mengeluhkan perasaan tidak nyaman sebelum akhirnya lenyap. Mereka berbicara tentang mimpi aneh yang terus berulang. Mimpi tentang ruangan gelap di dalam mall, dipenuhi suara bisikan yang menyerukan sesuatu yang tak mereka pahami. Kecurigaan semakin kuat ketika seorang satpam lama yang bekerja di sana akhirnya angkat bicara. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia menceritakan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, suasana mall berubah. Dulu, paling-paling cuma ada tikus atau maling yang masuk. Tapi sekarang ada yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Katanya, malam-malamnya kini dipenuhi kejadian aneh, seperti suara orang berlari di lantai atas, padahal setelah dicek, tidak ada siapa-siapa. Bahkan kamera pengawas yang dipasang di beberapa sudut seringkali menampilkan gangguan visual aneh, seperti bayangan samar yang berdiri diam di tengah lorong. Cerita-cerita ini semakin membuat orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam mall Glodok? Kenapa semakin lama, suasana di sana semakin berat dan menyesakkan? Mengapa seolah-olah ada sesuatu yang haus akan kehadiran manusia? Keanehan-keanehan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kebetulan semata. Apakah benar ada pihak tertentu yang melakukan ritual pesugihan dengan tumbal manusia? Ataukah ini hanya sekadar paranoia yang dibesar-besarkan oleh ketakutan kolektif? Yang jelas, bagi mereka yang sudah merasakan sendiri aura ganjil di dalamnya, mall Glodok bukan lagi sekadar tempat belanja, melainkan sebuah teka-teki menyeramkan yang belum terpecahkan. Isu mengenai pesugihan di mall Glodok semakin liar ketika seorang petugas kebersihan bernama Pak Tarman ditemukan dalam keadaan yang mengundang tanda tanya besar. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, seorang satpam bernama Rudi sedang melakukan patroli rutin di area basement, tempat biasanya barang-barang tidak terpakai disimpan. Namun, saat ia melewati salah satu lorong gelap yang jarang dilewati orang, ia mendengar suara gumaman lirih. Awalnya, ia mengira itu hanya suara radio tua yang masih menyala di salah satu ruangan, tapi setelah ia mendekat, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pak Tarman duduk di lantai dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar, dan bibirnya terus menggumamkan sesuatu yang sulit dimengerti. Ketika Rudi mencoba membangunkannya,
Pria tua itu tiba-tiba mencengkeram lengan Rudy dengan kekuatan yang tak seharusnya dimiliki oleh orang seusianya. Mereka butuh lebih banyak korban. Katanya dengan suara parau, hampir seperti bukan dirinya sendiri. Kalimat itu diulang-ulangnya dengan nada yang semakin lama semakin tinggi, seakan-akan ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Rudy yang ketakutan langsung berteriak memanggil rekan-rekannya. Beberapa petugas keamanan lainnya datang berlarian, dan bersama-sama mereka mencoba menenangkan Pak Tarman. Namun, pria itu terus menggeliat dan menolak untuk berdiri, hingga akhirnya ia tiba-tiba jatuh pingsan begitu saja, seperti ada energi tak kasat mata yang menyedot seluruh kekuatannya. Setelah kejadian itu, Pak Tarman dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, yang lebih aneh lagi, dokter yang menanganinya tidak menemukan masalah kesehatan yang berarti. Fisiknya baik-baik saja, tekanan darah normal, detak jantung stabil, tapi pikirannya seperti berada di tempat lain. Selama 2 hari setelah kejadian, ia masih terus menggumamkan kata-kata yang sama, seakan pikirannya terjebak dalam sebuah mantra yang tak bisa ia lepaskan. Keluarga Pak Tarman yang datang menjenguk pun merasa ada yang berbeda. Pria yang biasanya dikenal ramah dan suka bercanda kini hanya menatap kosong dan berbicara dengan suara nyaris tak terdengar. Berita tentang kejadian ini menyebar dengan cepat di antara para pegawai mal, membuat banyak dari mereka ketakutan. Bisik-bisik mengenai adanya ritual pesugihan yang dilakukan oleh oknum tak dikenal semakin santer terdengar. Beberapa orang berspekulasi bahwa di dalam mal ini ada ruangan tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Konon, ruangan itu digunakan untuk melakukan ritual gelap, sebuah perjanjian dengan makhluk gaib yang harus terus diberi persembahan agar kemewahan dan kejayaan tetap terjaga. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada yang percaya bahwa tumbal yang digunakan bukan sekadar benda mati atau hewan, melainkan manusia. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan hilangnya beberapa karyawan yang tak pernah kembali. Apakah mereka menjadi korban dari ritual pesugihan tersebut? Apakah Pak Tarman tanpa sengaja telah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi? Dan jika benar ada yang melakukan pesugihan di dalam Mall Glodok, siapa dalang di balik semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di benak semua orang, tetapi tak ada satupun yang berani mencari tahu lebih jauh. Sebab, mereka tahu, di tempat-tempat seperti ini, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Beberapa saksi mata mulai angkat bicara tentang kejadian aneh yang mereka alami di dalam Mall Glodok. Seorang penjaga toko elektronik bernama Anton bercerita bahwa beberapa kali ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas saat sedang menutup toko. Awalnya, ia mengira itu hanya suara petugas keamanan yang sedang berpatroli. Namun, ketika ia bertanya kepada satpam yang berjaga, mereka justru mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di lantai atas pada jam-jam tersebut. Anton pun semakin merasa tidak nyaman, terutama setelah suatu malam ia melihat bayangan hitam melintas di depan toko tanpa ada sosok nyata yang bisa dijelaskan keberadaannya. Selain Anton, seorang pengunjung bernama Siska juga mengalami kejadian serupa. Saat itu, ia sedang berjalan sendirian di lorong mal yang sudah mulai sepi. Ia mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. Suara yang begitu pelan namun cukup jelas untuk didengar. "Pergilah sebelum terlambat." Bisikan itu terdengar menyeramkan, seolah ada seseorang yang memperingatkannya untuk tidak berlama-lama di sana. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia melihat pantulan di kaca toko yang berada di sebelahnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya, padahal lorong itu kosong. Namun, yang paling menggemparkan adalah kisah seorang vlogger urban explorer bernama Gilang yang nekat mencoba mengungkap misteri ini. Ia memiliki kanal YouTube yang sering mengeksplorasi tempat-tempat terbengkalai atau memiliki cerita mistis. Mendengar desas-desus tentang pesugihan di Mall Glodok, ia memutuskan untuk bermalam di dalamnya dengan menyelinap masuk setelah jam operasional berakhir. Ia membawa kamera dengan night vision untuk merekam segala sesuatu yang terjadi di dalam mal saat malam hari.
Di awal rekaman, semuanya tampak biasa saja. Gilang berjalan di antara toko-toko yang gelap dengan senter kecilnya, sambil menjelaskan kondisi mal yang sudah mulai ditinggalkan pengunjung. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, hal-hal aneh mulai terjadi. Kamera yang ia bawa menangkap suara samar-samar yang terdengar seperti nyanyian dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara itu semakin lama semakin jelas, seakan datang dari sebuah ruangan di ujung lorong yang tak lagi digunakan. Dengan penuh rasa penasaran, ia mendekati sumber suara. Saat ia membuka pintu ruangan tersebut, kamera yang ia pegang tiba-tiba bergetar hebat. Di dalam ruangan yang remang-ramang, ia melihat sosok berjubah merah berdiri membelakanginya. Sosok itu tampak tidak bergerak, tetapi atmosfer di dalam ruangan terasa begitu berat. Gilang mencoba memanggil dengan suara gemetar, "Siapa di sana?" Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, sosok itu tiba-tiba menoleh. Yang ia lihat bukanlah wajah manusia, melainkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata hitam kosong, wajah pucat dengan ekspresi tanpa emosi, dan mulut yang bergerak seolah-olah berbisik sesuatu. Gilang langsung berbalik dan lari secepat mungkin keluar dari ruangan itu. Kamera masih merekam saat ia berlari menembus lorong-lorong mal. Napasnya memburu ketakutan. Ketika akhirnya ia berhasil mencapai pintu keluar darurat, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Pintu yang sebelumnya tidak terkunci kini terkunci rapat, seakan-akan ada yang ingin menahannya tetap di dalam. Beruntung, setelah beberapa menit mencoba menenangkan diri, ia berhasil membuka pintu dan keluar dari mal dengan selamat. Rekaman yang ia unggah ke YouTube langsung menjadi viral, mendapatkan ratusan ribu tontonan dalam waktu singkat. Banyak orang yang percaya bahwa ia telah menemukan bukti nyata keberadaan kekuatan gaib di dalam Mall Glodok. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Akun YouTube Gilang tiba-tiba menghilang. Semua videonya lenyap, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghubunginya lagi. Teman-temannya mencoba mencarinya, tetapi tidak ada kabar dari Gilang sejak malam itu. Hingga kini, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Seolah-olah ia menghilang begitu saja, seperti para karyawan mal yang sebelumnya dikabarkan lenyap tanpa jejak. Masyarakat mulai diliputi ketakutan setelah berbagai kejadian aneh di Mall Glodok semakin sering terjadi. Para pedagang yang sebelumnya masih bertahan kini mulai gelisah. Ada yang memilih untuk menutup toko lebih awal, ada pula yang memutuskan untuk berhenti berjualan sama sekali. Beberapa dari mereka mulai memasang berbagai jimat dan benda-benda pelindung di sekitar toko mereka. Ada yang menggantungkan raja bertuliskan doa-doa di pintu masuk, ada yang meletakkan sesajen kecil berisi bunga dan kemenyan di pojok ruangan, bahkan ada yang sampai meminta bantuan paranormal untuk membersihkan tempat usaha mereka dari gangguan yang tak kasat mata. Namun, di tengah kepanikan yang semakin meluas, satu hal terasa janggal. Pihak pengelola mal tetap diam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada tindakan untuk menenangkan para penyewa, seolah-olah mereka memang sengaja membiarkan rumor itu berkembang liar. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa para pemilik mal mengetahui sesuatu yang tidak mereka ungkapkan. Bagaimana mungkin sebuah pusat perbelanjaan yang semakin sepi tetap bisa bertahan? Dari mana datangnya aliran dana untuk mempertahankan operasional mal jika jumlah pengunjungnya sudah tidak sebanyak dulu? Kecurigaan semakin kuat ketika beberapa orang menyadari pola yang aneh. Beberapa toko yang sebelumnya tutup mendadak bisa buka kembali dengan pemilik yang berbeda. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang memastikan bahwa bisnis di dalam mal ini tidak pernah benar-benar mati. Beberapa mantan pegawai yang berhenti bekerja di sana mengaku pernah melihat transaksi yang mencurigakan. Bukan sekadar jual beli barang, tetapi sesuatu yang lebih misterius. Ada laporan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang asing masuk ke dalam mal dengan membawa kotak-kotak hitam yang entah isinya apa. Seorang mantan teknisi listrik yang pernah bekerja di sana, sebut saja namanya Dani, bercerita bahwa ia pernah diperintahkan untuk memeriksa salah satu ruang panel listrik di lantai basement. Saat itu, ia mengira tugasnya hanya sekadar mengganti kabel atau memperbaiki jaringan listrik yang bermasalah. Namun,
Ketika ia masuk ke dalam ruangan tersebut, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada jejak-jejak lilin yang sudah meleleh di lantai, serta bau anyir yang begitu menusuk. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat bekas coretan merah yang tampak seperti simbol-simbol aneh. Ia tak tahu pasti apakah itu sekadar cat atau sesuatu yang lebih mengerikan. Yang jelas, ia langsung merasa tidak nyaman dan buru-buru keluar dari sana. Dani mencoba melaporkan temuannya kepada atasannya, tetapi respons yang ia dapatkan justru membuatnya semakin curiga. Bukannya diberi penjelasan, ia malah ditegur karena terlalu banyak bertanya. "Kamu di sini cuma kerja? Nggak usah ikut campur urusan yang bukan urusanmu," kata manajernya dengan nada tajam. Sejak saat itu, Dani merasa ada yang tidak beres. Seminggu setelah kejadian itu, ia memilih mengundurkan diri tanpa banyak bicara. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam mal itu, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Desas-desus pun semakin berkembang. Beberapa orang mulai percaya bahwa pesugihan yang dilakukan bukanlah ulah individu, melainkan bagian dari sebuah persekongkolan besar. Ada teori yang menyebutkan bahwa beberapa orang berpengaruh ikut terlibat, menjaga agar praktik ini tetap berjalan demi kelangsungan bisnis mal. Beberapa orang bahkan berani berspekulasi bahwa korban-korban yang hilang adalah bagian dari tumbal yang dikorbankan dalam ritual. Yang membuat keadaan semakin menyeramkan adalah fakta bahwa setiap kali ada orang yang mencoba menggali lebih dalam soal ini, mereka selalu mengalami nasib buruk. Ada yang tiba-tiba mengalami kecelakaan aneh, ada yang mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan ada pula yang menghilang begitu saja, seperti Gilang, sang vlogger urban explorer. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja di balik layar, memastikan bahwa rahasia kelam di dalam Mall Glodok tetap terkubur dan tidak pernah terungkap. Hingga kini, teka-teki tentang Mall Glodok masih belum terpecahkan. Berbagai kejadian aneh terus terjadi, namun tidak ada satupun pihak berwenang yang mau atau berani menindaklanjuti. Masyarakat hanya bisa berspekulasi, mengaitkan satu peristiwa dengan yang lain, sementara mereka yang pernah bekerja di sana lebih memilih diam, seakan takut akan sesuatu yang lebih besar. Beberapa paranormal yang nekat mencoba menelusuri misteri ini melaporkan bahwa ada energi yang sangat kuat di dalam mal, sesuatu yang bukan hanya sekadar penunggu biasa. Mereka menggambarkannya sebagai entitas yang menuntut tumbal, sesuatu yang sudah berakar dalam sejak lama, dan kini tak bisa lagi dihentikan. Seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat dunia gaib mengaku pernah mendapatkan penglihatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam mal tersebut. Dalam ritual meditasinya, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di tengah ruangan gelap yang dipenuhi asap kemenyan. Di sekelilingnya, ada beberapa orang yang duduk bersila, melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia pahami. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Seorang manusia, terikat dengan kain merah, tubuhnya lemah seperti tidak sadarkan diri. Dan sebelum penglihatannya berakhir, ia melihat makhluk itu meraih tubuh tersebut dengan tangan besar berwarna hitam. Lalu segalanya berubah menjadi gelap. Apa yang ia lihat semakin memperkuat dugaan bahwa ada ritual pesugihan tingkat tinggi yang dilakukan di dalam mal. Tumbal manusia, katanya, bukanlah sesuatu yang asing dalam praktik ilmu hitam tertentu. Semakin besar permintaan yang diajukan kepada makhluk gaib, semakin besar pula pengorbanan yang harus diberikan. Jika benar ada persekongkolan gelap di balik kejadian-kejadian ini, maka berarti pesugihan di Mall Glodok sudah berlangsung lebih lama dari yang diduga. Mungkin selama ini masyarakat hanya melihat sisi luar dari sebuah bangunan tua yang dipenuhi toko-toko elektronik, tanpa menyadari bahwa di baliknya ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Beberapa orang yang masih penasaran mencoba mencari tahu lebih dalam, tetapi mereka selalu menemui jalan buntu. Rekaman CCTV yang seharusnya bisa menjadi bukti seringkali mengalami gangguan atau tiba-tiba hilang. Arsip terkait karyawan yang menghilang sulit ditemukan, seolah-olah mereka tidak pernah bekerja di sana. Setiap kali ada wartawan yang mencoba menginvestigasi,
Mereka selalu dihadang oleh orang-orang yang tidak dikenal dan diperingatkan untuk tidak melanjutkan penyelidikannya. Ada yang bahkan mengaku menerima telepon dari nomor tak dikenal dengan suara berat di ujung sana yang hanya mengatakan, "Jangan ikut campur, atau kamu yang berikutnya." Ketakutan pun semakin menyebar, membuat orang-orang berpikir dua kali sebelum menginjakkan kaki di dalam mall itu. Meskipun masih ada yang datang untuk berbelanja, suasana di dalamnya sudah tidak sama seperti dulu. Sekilas, Mall Glodok masih terlihat normal di siang hari, hanya sebuah pusat perbelanjaan yang mulai sepi, dengan toko-toko yang terus berusaha bertahan di tengah persaingan ketat. Namun, bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Udara di dalam terasa lebih berat, dan ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Malam hari menjadi waktu yang paling mencekam. Banyak pedagang yang mengatakan bahwa setelah pukul 10 malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut mal yang gelap. Ada yang mendengar suara langkah kaki tanpa pemilik, ada yang mencium bau anyir tiba-tiba, dan yang paling menyeramkan, ada yang mengaku melihat sosok dengan mata merah menyala berdiri di balik kaca toko yang sudah tertutup. Beberapa orang mencoba berpikir rasional, menganggap ini hanya permainan pikiran akibat terlalu banyak mendengar cerita mistis. Namun, bagi mereka yang telah mengalami sendiri, tidak ada lagi keraguan bahwa sesuatu memang mengintai di dalam Mall Glodok, sesuatu yang masih terus mencari korban berikutnya. Dan di tengah semua kegelisahan ini, satu pertanyaan terbesar tetap tak terjawab. Sampai kapan Mall Glodok akan terus berdiri di atas rahasia kelamnya? Apakah suatu hari kebenaran akan terungkap, atau justru rahasia ini akan terkubur bersama mereka yang telah menjadi korban? Yang jelas, selama bayangan di lorong-lorong mal itu masih bergerak, selama suara-suara bisikan masih terdengar di kegelapan, selama orang-orang masih menghilang tanpa jejak, maka misteri pesugihan di Mall Glodok masih jauh dari kata berakhir.